Swastiastu, selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 12 yang terdiri dari anggota dengan saya sendiri bernama Komang Puspita Candayani dengan NIM 22170111040 dan rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Nyomanis Karyanti dengan NIM 221701101002. Materi yang didapat oleh kelompok 12 yaitu perbedaan aliran monetaris dan Keynesian. Adapun topik pembahasannya, yang pertama mengenai tokoh aliran monetaris dan Keynesian, yang kedua perbedaan pemikiran aliran monetaris dan Keynesian, dan yang ketiga perhatian terhadap ekonomi makro. Materi pertama mengenai tokoh-tokoh aliran Keynesian dan monetaris. Pemikiran Keynesian kemudian tumbuh serta dianut oleh banyak negara sampai 4 dekade. Dalam pemikiran Keynes, teori siklus bisnis telah mendapat perhatian yang cukup besar. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ide-ide Keynesian terus berkembang dan muncul kembali sekitar tahun 1980 dan seiring disebut sebagai kelompok Keynesian baru. Pemikiran Keynesian baru mempertahankan tradisi Keynesian tentang harga nominal dan kekakuan upah, sehingga Keynesian baru mencoba mencari penjelasan yang lebih dapat diterima. David Romer adalah salah satu tokoh tersebut dan berpendapat bahwa pasar tidak kompetitif sempurna dan ada hambatan untuk menerapkan penetapan harga nominal yang fleksibel. Romer lebih lanjut menekankan komplementaritas antara kekerasan nominal dan aktual. Sementara itu, Bruce Greenwald dan Joseph Stiglitz yang juga tergabung dalam kelompok ini memberikan pendapat berbeda. Mereka berpendapat bahwa keberadaan pasar yang tidak sempurna dapat menimbulkan berbagai hal, seperti meningkatnya biaya bagi masyarakat dan munculnya informasi yang tidak sempurna. Kurang lebih tahun 1970, berlangsung stagflasi yang merupakan permasalahan besar dalam perekonomian dunia, sebab berlangsungnya inflasi yang besar diikuti oleh tingkat pengangguran yang serius. Stagflasi ini tidak sanggup dituntaskan dengan memanfaatkan kerangka pemikiran Keynes. Perihal ini menyebabkan para ekonom mulai meninggalkan pemikiran Keynes. Adanya permasalahan ini, pemikiran aliran monetaris mulai diperhatikan, yang sesungguhnya aliran ini telah ada sejak lama. Tokoh utama yang berperan dalam aliran monetaris ialah Milton Friedman. Timbulnya Milton pada pertepatan 13 Juli 1912 ialah penyebab awal dalam aliran monetaris. Dia salah satu orang yang sukses mengalahkan Keynesian dengan pandangan-pandangan kokoh dalam sejarah intelektual serta memulihkan ekonomi klasik. Ia meninggal pada 16 November 2006. Dengan pandangan-pandangan Milton dapat dilihat dalam berbagai postingan populer di majalah ataupun media massa di Amerika dan buku yang ditulisnya. Akan tetapi, tidak hanya dia saja tokoh satu-satunya. Pendukung yang sealiran dengan pemikiran Milton Friedman antara lain Karl Brunner dari University Rochester, Alan Meltzer dan Bennett McCallum dari Carnegie Mellon, Thomas Mayer dari University of California, Davis, Philip Sagan dari Columbia University, David Leitler dan Michelle Parkin dari University of Western Ontario, dan William Poole dari Brown University. Materi yang kedua yaitu mengenai perbedaan aliran monetaris dan Keynesian. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang selanjutnya, perbedaan aliran Keynesian dan monetaris. Perbedaan yang pertama adalah aliran Keynesian gagal memperhitungkan kondisi pasar tertentu, sedangkan aliran monetaris menganggap kondisi Pigon efek perekonomian pada posisi seimbang. Kaum Keynesian menganggap bahwa perekonomian berubah dalam posisi untuk meningkatkan output yang rendah. Ini terjadi akibat dari pengeluaran agregat cenderung rendah dari penerimaan agregat. Mekanisme pasar yang digunakan kurang berhasil dalam melaksanakan penyesuaian yang diperlukan.
terutama harga dan tingkat upah. Hal ini disebabkan adanya pondasi yang kuat dan praktik oligopolistik dari perusahaan. Dalam hal ini, para kubu monetaris menunjukkan bahwa model sistem keuangan Keynesian gagal memperhitungkan kondisi pasar tertentu. Dua efek dari kekuatan ini adalah penurunan suku bunga yang akan meningkatkan investasi dan turunnya tingkat harga yang akan meningkatkan konsumsi. Hal ini dikenal dengan Pigeon Effect. Bagi kaum monetaris, perekonomian saat ini dalam posisi seimbang di mana keseluruhan sumber daya dipergunakan. Perbedaan yang kedua, aliran Keynesian lebih mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif, sedangkan aliran monetaris lebih menyukai kebijakan fiskal yang kontraktif. Munculnya kebijaksanaan kedua kubu juga berbeda. Misalnya, tingkat kecepatan pertumbuhan ekonomi dan mengatasi pengangguran. Kubu Keynesian mendukung kebijakan fiskal yang lebih luas, sebaliknya kubu monetaris lebih menyukai kebijakan yang membatasi. Investasi pemerintah dalam meningkatkan produksi melalui kebijakan fiskal tidak diminati oleh Friedman. Perbedaan yang ketiga, ada juga perbedaan antara kedua kubu ini dalam melihat penyebab terjadinya perubahan ekonomi. Menurut aliran Keynesian, perubahan ekonomi terjadi karena adanya perubahan determinan pendapatan nasional seperti pengeluaran pemerintah, investasi, dan konsumsi masyarakat. Di sisi lain, menurut kubu monetaris, perubahan ekonomi terjadi karena adanya pelonjakan jumlah uang yang beredar, dikarenakan kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang bersifat ekspansif. Yang keempat, dilihat dari perbedaan sudut pandang mengenai perekonomian secara agregat, sangat jelas kedua kubu ini berbeda dalam kebijakan ekonomi mereka. Misalnya dalam hal inflasi, ada perbedaan yang jelas antara kedua kubu. Menurut aliran Keynesian, berasumsi bahwa inflasi adalah hasil dari deflasi koleksi yang sangat banyak. Oleh sebab itu, kebijakan yang ditawarkan yaitu dengan mengurangi pengeluaran agregat itu sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi pengeluaran pemerintah atau menaikkan pajak, dan perencanaan keuangan bisa dilakukan dengan kebijakan uang ketat. Keynesian tidak melihat adanya konflik antara kebijakan fiskal dan moneter. Keduanya dianggap saling melengkapi. Dalam kebijakan Keynesian, sering menggunakan kebijakan fiskal dan berpendapat bahwa kebijakan ini lebih besar efektif dalam mengatasi resesi. Sebaliknya, aliran monetaris percaya bahwa inflasi disebabkan oleh jumlah uang yang beredar terlalu banyak, maka harga akan mengalami kenaikan, seperti yang diduga dan yang ditawarkan oleh aliran monetaris dalam mengatasi inflasi adalah mengurangi jumlah uang beredar. Monetaris percaya kebijakan moneter lebih efektif dari fiskal. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa perubahan dalam beredarnya jumlah uang akan mempengaruhi perubahan yang besar bagi tingkat suku bunga dan pendapatan nasional. Perbedaan yang kelima, perbedaan antara kedua kubu ini diyakini dengan jangka panjang analisis. Keynesian kurang memperhatikan analisis jangka panjang, akan tapi monetaris harus mempertimbangkan implikasi jangka panjang untuk menentukan kekuatan pasar. Selanjutnya, perhatian terhadap ekonomi mikro. Keynes dan para pengikutnya berkontribusi pada pengembangan konsep ekonomi makro yang menganalisis ekonomi secara agregat. Selama beberapa dekade, teori makro telah berhasil menjelaskan perilaku ekonomi dan berhasil mengatasi permasalahan ekonomi saat itu. Tetapi, penemuan dan kebijaksanaan yang dikembangkan oleh Keynes tidak dapat mengatasi kesulitan ekonomi pada tahun 1960-an dan 1970-an. Jadi orang mulai mempertanyakan dasar teori Keynesian, misalnya perilaku makro seperti apa yang berkaitan dengan dikembangkan oleh Keynes. Sejak itu, perhatian beralih ke teori fundamental ekonomi mikro. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa pada tahun 1970-an, banyak kali penerapan konsep-konsep mikro menggambarkan perilaku makro. Dua peran utamanya adalah Milton Friedman dan Edwin Friese yang melirik kembali model pasar persaingan sempurna klasik. Mereka mengerti bahwa persaingan pasar sempurna yang murni tidak realitas, terutama di negara yang dianggap paling liberal sekalipun seperti Amerika Serikat. Mereka percaya
bahwa daya saing dalam perekonomian sangat besar. Jadi modelnya didasarkan pada asumsi pasar persaingan sempurna yang diyakini lebih baik sebab mendekati realitas daripada teori yang lebih diminati oleh kubu neo-Keynesian selama ini. Asumsi bahwa pasar akan memperlakukan kurang lebih sejalan dengan pasar persaingan sempurna. Mereka menganggap harga dan tingkat upah secara fleksibel karena situasi pasar cenderung mendekati posisi keseimbangan. Dalam hal ini, pasar disebut bersih di mana setiap orang dapat membeli barang dan jasa apapun yang mereka inginkan, dan setiap penjual dapat menjual banyak produk dan jasa dengan harga pasar. Pasar model seperti ini hanya ada di pasar persaingan sempurna. Jika semua pasar dalam kondisi seimbang, maka sumber daya secara penuh hanya terjadi pada level output yang lebih rendah dari yang seharusnya. Kesimpulan yang didapat dari kelompok 12 mengenai perbedaan aliran monetaris dan Keynesian adalah aliran monetaris, khususnya Milton Friedman, telah membantu menekankan pentingnya peningkatan pendapatan dan kegiatan ekonomi. Dampak dari idenya dan kebijakan ekonomi yang sangat penting perlu diakui. Pengaruh ide Milton Friedman dapat dilihat dari program pemotongan pajak pemerintah Reagan tahun 1981. Demikian pula mengingat inflasi pada tahun 1993 sampai dengan 1994, pemerintah melihat bahwa ia berusaha untuk menjaga tingkat inflasi di bawah 2 digit. Hal ini disuarakan Milton Friedman dari aliran monetaris. Jika ingin ada yang ditanyakan mengenai materi perbedaan aliran monetaris dan Keynesian, saya persilakan dan terima kasih telah menonton materi dari kelompok 12 dan saya haturkan para Santi. Om Santi Santi Santi.